Please welcome Christina Poutley. My stoker, everybody. Issues. I have issues, you have issues, we all do. Women have them every month. Men have them daily. Honestly, what is it with men and sports on TV? You mesmerized to sit there for 5 hours watching a ball get tossed around. What is it that possesses you guys to just... I was stood in the middle of the lounge. My dad was sat on the chair watching rugby and eating his biltong. Now, for those of you who are not Zimbabwean, that's dried raw meat. So basically, I was stood there repeatedly going, Dad, Dad, Dad. No response, right? And I thought, okay, he is one of those old-time preachers. So I tried the usual, hey, Dad, I'm gay. So I thought, all right, let me try this. Which team has the ball? The All Blacks! Don't get me wrong, I love my dad. He is a committed man. To his food and TV, of course. Commitment. We all struggle with that these days. People can't commit to marriage, to work, to jumping off a building. They're a strange audience. Have you ever had that friend just call you and say, I'm going to do it, I'm going to do it, and you're there like, uh-huh, uh-huh. And they're still alive today. If you told them, no, don't do it, they would have done it. It's reverse psychology. But honestly, I struggled to commit. I mean, when I was 9, I tried skateboarding. And I fall off, and I'm airborne, and the skateboard, it falls on its side. Next thing you know, it's playing pin the tail on the donkey with my coccyx. Yeah. Oh, yes. I can't commit to one accent. I'm supposed to be Zimbabwean, right? Just hasn't been working out for me. You want to tell your friend you spotted a bird, you have to say, hey, check it out, man, there's a bird in the tree. Your friend wants to reply, say that's cool. The word we have for cool is lekker. But we're Zimbabwean and we have to have an analogy with everything we say. So your friend has cool underwear on, apparently. And they want you to spot that. And the word we have for underwear is brookies. So it's going to be like this. Hey, that's as lekker as my brookies. So, just done my way. All right, you know what's great is there's a word for telling someone that you want to beat them up. I use this one most of the time. It's called, you say, I'll donor you. I'll donor you. But my favorite one of all is telling someone to get lost. For that, we say, footsack. So it's really meant for the dog. So your dog starts barking, hey, footsack man! Robert Mugabe walks close to you, hey, footsack! So
someone comes to the door trying to sell you something, invite them in for coffee. They must be exhausted. We're not that low, guys. No, imagine if Batman was Zimbabwean. Hey, Robin, man. Let's go Donna the Joker. Shaving sheep, Batman. How are we going to do that? I have my anti-Joker repellent spray. Right next to my anti-Robert Mugabe repellent spray. Holy howling hyenas, Batman. Lacquer or what, Robin? You know, I've always wondered who Robert Mugabe's fictional idols may be. I thought Darth Vader. See, Darth Vader's clone soldiers are all white, so I don't think he would like that. And he likes to attack farm boys, so I don't think he's a big fan of Superman. For those of you who don't know, Superman grew up on a farm. I'd like to imagine he grew up on a farm in Zimbabwe. So, of course, Robert Mugabe's going to come into that scene very quickly. Hey, Superman. I have kryptonite. And a matchstick. He likes to burn farms down a lot. By the way, I like to imagine these showdowns in Japanese. So just 2 words for you real quick. Baka means idiot. And uruse means shut up. Robert, get out of here or I'll donor you. Uruse baka! My Victoria waits! Hey, foot sack, Robert. Laser eyes. Hey, foot sack. So he burns Mugabe with laser eyes. Bye, Robert. For good. One day. Thank you very much. You've been Yeah, Christina Pountney, ladies. Yang masih dengan ABG, dia Terakhir ya? terakhir. Oke, terakhir. Jadi ada Gagang ABG Madura yang memang senaruh terakhir karena saya semuanya yang ada di sini nunggu. Iya, ini dia Gagang Madura. Sudah kayak siapa? Status di BBM-nya terakhir apa? Saya benar kaget begitu baca status BBM dia. Bisa saya bacakan di sini boleh? Jadi sekedar informasi saja. Kemudian status jam 8.19. Iya. Dia menulis seperti ini. Bahagiaku dalam pelukan pria kekar. Kemudian barusan saja dia mengubah status menjadi pengen ditembak cowok sekali-sekali. Mas, Anda baru 3 minggu di komunitas ini dan saya harap satu-satunya jangan jadi homo, Mas ya. Iya, oke. Karena sudah terlihat ngantuk, saya minta kamu total untuk menghibur para pengunjung di Radio Cafe yang masih bertahan. Saya pengen tepuk tangannya biar semangat. Saya simpen ini buat yang terakhir untuk di Radio Cafe. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya ini capek nunggu dari tadi. Kapan maju gitu ya? Akhirnya maju juga sekarang. Saya nunggu di sana tuh galau. Dan kebanyakan orang itu sekarang zamannya orang galau. Jujur galau itu gak ada manfaatnya. Serius, kalau saya tanya teman saya itu ada yang hobinya galau terus. Tiap hari di pojokan duduk, merenung, lihat gitu. Saya tanya oh itu deh masnya yang tadi ketawa kelihatan karena saya bahas, ketawa di sana. Mas, sampean kenapa kok galau, kok diem? Itu kan gak ada manfaatnya. Ayolah sekolah, Mas. Kan pendidikan itu penting. Gak mau
saya nggak mood, saya galau. Itu bahaya kalau setiap hari alasan yang dipakai itu terus. Contohnya kalau Bapak Presiden galau, kan susah. Pak, sampean nggak mau ngurus negara. Aduh, nanti sudah balik, saya lagi galau, nggak mood. Kalau emang bisa kayak gitu, kalau ditanya sama Tuhan, kamu sekarang mati. Aduh Tuhan, jangan sekarang lah Tuhan, saya lagi galau, gak mood. Jangan sekarang ya, harus sekarang. Gak, dibilang ini saya lagi galau. Kalau saya galau gak mood, saya bunuh diri aja. Kan susah kalau gitu. Tapi ya udahlah, bahas yang lain. Saya tuh mau bahas sinetron. Di sini ada yang suka sama sinetron. Ada yang suka, ada yang suka. Mas yang di depan ini, alhamdulillah kalau gak ada yang suka. Kenapa? Karena sinetron itu membodohkan teman-teman. Jujur itu membodohkan. Yang paling mencolok yang pertama itu ya saya bahas. Kalau ada kejadian putus cinta, mau balas dendam, pasti alasannya satu, hamil. Pasti itu. Belum lagi ada masalah perebutan harta, warisan, hamil lagi. Itu saya pikir itu jangan-jangan yang main sinetron subur semua. Mungkin kalau cinta Fitri itu ya sudah season 7, anaknya 30 itu. Saya tunggu ada apa ya. Oke, sudah. Itu masalah hamil ya. Belum lagi kalau anaknya hamil, lahir putri yang tertukar. Aduh, ini sinetron apa pembodohan ini. Belum lagi gitu ya, kalau saya lihat sinetron itu pasti ada adegan cintaan, ya, cinta-cintaan. Dan kenapa ya? Adegan cintanya di sinetron itu selalu diawali dengan tabrakan. Serius. Mungkin pikirannya si cowok ini ya, ada cewek cantik coy, saya dobrok. Dan anehnya lagi, mbaknya ini gimana kalau acting? Tutup mata, itu goblok. Ayo dong, jangan membodohi Indonesia. Namanya kalau udah mau ketabrak, udah kelihatan, sampean tuh jangan tutup mata. Jangan minggir. Selamat Anda berangkat masuk rumah sakit. Belum kalau adegannya sedih, keluar tabrakan. Belum lagi marah sama pacarnya keluar tabrakan. Dari rumah sakit sudah sehat keluar tabrakan, masuk lagi di rumah sakit. Aduh, itu biaya rumah sakit mahal itu. Ya Allah. Belum lagi ya, anehnya kalau sudah masuk rumah sakit itu ya. Sama ditelepon, ada telepon di keluarganya, langsung migrasi di keluarganya. Halo, Assalamualaikum. Ya, ada apa? Bu, anaknya ibu tabrakan. Apa? Sound effect. Tabrakan? Iya bu, di mana? Baik-baik aja. Baik bu, baik anaknya. Oh ya, saya akan meluncur ke rumah sakit. Anehnya, masuk ke rumah sakitnya. Itu ngapa? Itu kapan ngasih alamatnya? Tiba-tiba udah ada di rumah sakitnya. Itu kali dukun gitu kan. Aduh, capek lah ya. Belum lagi kalau apa namanya itu sudah cita-citaan, sudah sound effect ini yang saya paling aneh. Kalau misalnya film horor itu ya, film horor pasti kan adegannya, aduh saya ini sedih kalau lihat film horor. Pasti yang dipakai itu orang dagang sate. Orang dagang sate pasti dari Madura, itu pelecehan. Jujur saya ini eksportir sate terbesar di Indonesia. Orang Madura, coba sampean lihat. Terima kasih ya. Sampean lihat itu, kalau orang jualan sate pasti orang Madura. Kenapa? Semplotnya itu gak gini mas. Itu belakangan gini juga. Aduh, belum gitu ya. Mas beli satenya gak ada mas. Ceng ceng ceng. Itu sedramatisir apa kamu beli sate ngomong gak ada terus ceng ceng ceng. Palingan kalau gak ada sate kamu bilang ya wis mas yang lain. Udah selesai. Assalamualaikum. Itu STM tadi player. Mungkin ada yang bingung ya kenapa kalau ada yang rame-rame lewat pasti nyebut STM. Soalnya muka sama knalpot sama. Rebut. Aduh, ya sudahlah.
Yang aneh tuh yang terakhir film action itu pasti ada adegan polisi. Wes, polisi. Apalagi kalau adegan gerbek gitu ya, gerbek mau gerbek di suatu rumah, gembong narkoba misalnya. Mesti kan dibuka gitu nih. Set, peteng pakai senter. Set. Itu goblok. Ada saklar lampu. Saya bilangin ya, rumah itu bukan gua, ada saklar mas. Kan yang asal das lah ini pelakunya. Selesai. Sudahlah, gak apa-apa, kita pakai sini yang lampunya mati itu ya. Kan biasanya pakai senter gitu ya, pakai senter gini. Setelah bedanya film Indonesia sama luar negeri kelihatan dari adegan polisinya. Kalau adegan polisi luar negeri itu ya mesti gini, senter lurus, tembak lurus gini jadi. Kan enak, sambil nyenter gini, ada malingnya, tembak dar. Enak, tapi kalau Indonesia alay polisinya. Contohnya center gini, tembaknya ya apa? Ini pegang. Itu gak efisien itu. Enak-enak nyenter gini, set ada maling, nembak. Akhirnya mati dan ya sudah, selamat malam saya. Saya bangga sekali dengan saya ini. Iya, itu tadi semua penampil yang ada malam hari ini. Saya puas tapi. Saya panggil teman-teman saya semua ke sini. Mari teman-teman dari semua yang di Jember, ada di komunitas kita maupun yang ada yang tadi sudah menyumbangkan waktunya untuk open mic. Kita terima kasih banyak kepada semua yang ada di sini, para pendengar yang ada di rumah. Iya. Semoga minggu depan kita bisa ngasih yang terbaik lagi. Saya harap para pecinta stand up comedy bisa hadir kembali. Kayaknya minggu depan ada battle. Iya. Iya mas, mari di sini. Oke, silakan. Ya inilah, Kasih tahu buat penonton yang ada di sini ataupun yang ada di rumah dengerin radio bahwa kita minggu depan bukan lagi open mic tapi battle of comedy. Battle of comedy. Waduh. Wih, woi, ya nice them. Iya. Apa yang mau diomongin lagi? tidak ada kayaknya. Iya, sekali lagi saya ingatkan, kalau misalkan pengen gabung sama komunitas kita, bisa langsung mention ke Twitter, stand up komedi stand up Indo _Jember. Kemudian juga bisa langsung kumpul, bisa langsung lihat timeline kita. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kami ini semua cowok-cowok yang akan menghibur aja untuk minggu depan. Sebenarnya ada yang cewek juga, tapi belum siap untuk tampil open mic di depan juga. Iya, masih ada. Iya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada yang ada di sini. Terima kasih buat yang ada di sini dan juga yang di rumah sudah dengerin lewat radio. Terima kasih juga buat Radio Cafe dan juga Kiss FM ya. Iya. Iya, terima kasih juga yang sudah open mic tadi, Mas Dino, Mas Aji, sama Mas yang udah pulang. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi Sampai wabarakatuh. berjumpa minggu depan. Khusus susah banget. Gue lagi sholat asar, ada tamu ke rumah gue. Gue lagi sholat, assalamualaikum, sholat. Ini gue yang jawab. Ada apa, Pak Ustadz? Ada lagi sholat asar. Oh ada apa ya? Ini mau ngundang habis maghrib, disuruh ke rumah saya nih ya, gitu ya. Ngapain? Tahlilan. Iya ntar saya bilangin, kata bini gue. Udah pulang tuh tamu, habis sholat selesai, ini gue lupa bilangin. Gue berangkat tuh, katanya habis maghrib kan suruh ke rumahnya tahlilan. Gue berangkat ke musola maghrib. Habis sholat maghrib, datang ke rumah orang itu. Pulang, bawa bingkisan, bawa berkat. Nanya bini, lah, Abi kok bawa berkat? Dari mana? Itu habis tahlilan di rumah tetangga. Astagfirullahaladzim, Umi lupa ngasih tahu. Lah Abi tahu dari mana? Tadi habis sholat gue denger. Dance yang seksi itu
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan gue mengawali siang ini dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya telinga kalian dilindungi dari suara gue yang cepreng ini. Gue Tama, 80 kg. Jadi kurus itu enak sob. Selain lo bisa nempel di motor, baju SD lo juga masih bisa kepake. Dan yang paling asik, lo bisa terbang kalau pakai angin. Sebenarnya gue sengaja jadi kurus biar pas pulang kampung, ini khusus buat anak kosan ya. Kalau kalian pulang kampung dan bokap kalian nanya, aduh kak, kok kamu kurusan sih? Kita tinggal jawab, iya nih pak, soalnya uang jajannya aku pakai buat tugas. Niscaya bokap kalian akan bilang, aduh nah, ya udah besok papa tambahin uang jajanmu. Kita tinggal ketawa dalam hati men. Pada kesempatan kali ini gue akan bilang kalau gue adalah spesies jomblo menahun di Indonesia. Yo, gue adalah seorang yang in relationship with hand. Ada yang jomblo di sini? Gak ada? Kampret, kenapa gue doang yang jomblo? Tapi ini gue jomblo bukan karena gak laku ya. Gak ada cewek yang mau aja sama gue. Jadi jomblo itu juga nggak ngenes banget. Ada beberapa hal yang membuat kita menjadi jomblo yang bahagia. Salah satunya adalah kita jadi punya banyak waktu untuk diri kita sendiri. Apapun bisa kita lakukan sendiri. Terutama memuaskan diri sendiri itu bisa kita lakukan sendiri. Tapi jadi jomblo juga ada nggak enaknya, yaitu ketika kita buka Twitter. Nah ini nih, ketika kalian buka Twitter, kalian pasti akan menemukan beberapa spesies yang menurut gue itu bikin kesel. Salah satunya adalah orang yang pacaran di Twitter. Jadi kayak si ceweknya nge-mention si cowok, sayang bangun dong udah siang, titik 2 bintang. Dan gak lama si cowoknya itu ngebales, iya sayang aku udah bangun, titik 2 bintang-bintang. Itu menjijikan. Ini apa konsepnya coba? Mereka nge-mention ceweknya, pacarnya buat membangunin mereka. Apakah tiba-tiba akan datang belum dia ke rumah lo lalu bilang, sob bangun sob, cewek lo mau bangunin? Enggak kan? Ini mereka itu tidak punya toleransi dalam berasmara kalau menurut gue. Tapi sudahlah ya, lupakan, jangan terlalu dibahas lebih dalam orang-orang yang tidak punya toleransi dalam berasmara itu. Semenjak jadi jomblo, gue jadi nggak percaya sama yang namanya jodoh itu di tangan Tuhan. Apakah gue murtad? Enggak. Karena pas gue di tangan Tuhan, yang keluar gambar Maradona, ngeri. Gue Tama 80 kg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam semuanya. Ya, terima kasih sudah menunggu sampai malam ya. Jakarta itu macetnya gila-gilaan ya. Tapi gue rada seneng jalan macet di Jakarta karena di Jakarta tuh orangnya kaya-kaya. Mobilnya keren-keren. Lu pasti udah gak aneh lagi lihat Lamborghini di Jakarta kan. Lamborghini, Ferrari itu banyak banget. Dan gue senengnya kalau macet tuh, kalau disalip gue bangga. Lagi nyetir mobil-mobil gue sedan biasa. Disalip sama Lamborghini kan. Vroom! Depan ketemu lagi. Halo. Macet ya. Vroom! Ketemu lagi. Hai. Mobil lu mahal, mobil gue murah, sama kita. Manusia derajatnya sama di mata Tuhan. Mobil derajatnya sama di mata Jakarta. Gokil. Jakarta. Tapi kejebak macet di Jakarta tuh nggak apa-apa karena masih banyak pemandangan enak, mobil lu masih AC enak. Yang nggak enak adalah kejebak macet dan kebelet pipis. Dan lu nggak gerak, nggak bisa kemana-mana. Itu nggak enak banget. Apalagi lu di mobil. Di mobil kan pakai seat belt. Lu tau seat belt mobil kan bentuknya begini dan begini. Kalau lu kebelet pipis, ada daerah terlarang yang nggak boleh disentuh. Yaitulah di bawah udel. Area di bawah udel tuh kalau ditekan tuh yang gitu tuh. Yang kalau ditekan dikit seat beltnya kan neken. Ya kayak gitu. Ada gemeter-gemeter gitu. Dan untungnya sekarang di Jakarta tuh banyak tempat pipis, banyak sevel. Ya nggak? Sevel tuh tempat pipis kalau macet. Tapi ini sevel nih banyaknya udah mulai kalah ya. Udah mulai kalah sama banyaknya cappuccino cincau. Gila. Itu siapa yang mulai sih, di mana-mana ada, gila. Jalan dikit cappuccino cincau. Dan saat lu udah nyampe tempat pipis, lu tau gak, jalan dari mobil ke tempat pipis itu kayak jalan terjauh yang pernah lu jalanin gitu. Dan entah kenapa kayaknya nih area pengeluaran lu tahu kalau lu udah deket toilet. Misalnya lagi jalan masih biasa nih, makin deket tuh makin pengen ya, kok makin pengen gitu kan. Dia kayak tahu gitu. Dan pas udah nyampe toilet tuh kayak ngalamin kelegaan yang luar biasa, tau gak lu? Yang pas nyampe toilet tuh yang Pak, enak Pak. Orang-orang lihat kayak ini kenapa nih orang itu ya. Dan setelah pipis dan lu keluar dari toilet tuh kayak lu ngalamin sesuatu yang beda gitu ya nggak? Keluar tuh kayak langit lebih cerah, aduh. Burung-burung berkicauan. Batal nyapres, waduh. Bahagia ya Allah. Kita benci sama Kementerian Agama, korup, lu bayangin coba. Itu kan orangnya pakai peci kemana-mana ya. Pada pakai peci, jidatnya hitam-hitam gitu kan. Tapi korupsi. Gue takutnya tuh kayak hitam bukan sering sholat, itu pecinya aja luntur gitu ya ke bawah, jadi agak hitam, malu-maluin banget sih. Gue sebagai orang Islam malu gue liat yang kayak gitu. Kan sebel lu ya. Orang-orang yang kayaknya paling agamis tapi ternyata korupsi. Padahal kan mereka harusnya tahu kalau Tuhan itu maha melihat. Tuhan itu maha mendengar. Tuhan itu maha mengampuni. Itu dia yang mereka tahu tuh ya. Tuhan maha mengampuni. Bener juga. Korupsi aja kalau gitu kita semua. Rese emang ya. Tapi Jakarta makin kesini tuh makin ngeselin pengendara motornya. Setuju gak? Oh pada naik motor semua di sini ya, sorry. Tapi lu emang pada ngeselin, gue sebel. Terutama yang suka ngobrol di motor, tau gak? Dua motor jalan barengan ngobrol kanan kiri. Jalannya di tengah gitu, mau disalip susah, tapi ngobrol aja, asik banget kayaknya. Lu gak ada tempat lain buat ngobrol, harus di motor. Itu biasanya gue perhatiin nih orang-orang yang ngobrol di motor tuh biasanya habis nongkrong nih rame-rame di kafe, terus jalan arah pulangnya bareng. Akhirnya mereka jalan bareng, terus ngobrol di jalan. Di jalan ngobrol dari tadi di kafe ngapain? Gurung-gurung motor gitu, ha? Ngobrol mah dari tadi, jangan di jalan. Sebel kan? Belum lagi yang suka nggak pakai nggak pakai peraturan itu, nggak dipakai semua gitu perlengkapannya. Karena gue sering lihat ya motor malam-malam nih ya, malam-malam nggak pakai lampu, duduknya bertiga, lawan arah. Kalau mau ngelanggar peraturan tuh satu-satu gitu ya. Ini semua diabrakin, kita langgar aja semua ya, tanggung. Gak usah pakai lampu, duduk bertiga nggak pakai helm, lawan arah sekalian. Dan gue sebagai pengendara mobil tuh sebel. Karena kalau kita nabrak, yang salah gue. Kenapa bisa gitu nih, pengendara motor ini udah kayak senior tau nggak, terlalu benar gitu, gue sebel. Dan kalau lu argumen nih, misalnya gue pengendara mobil, gue nabrak motor, nggak akan beres argumen lu, pasti lu yang salah. Argumen sama pengendara motor tuh kayak argumen sama cewek lu. Argumentasi nggak akan berakhir sampai lu ngomong iya aku yang salah, baru beres.
Habis itu jalan bareng lagi kita. Yang susah juga di Jakarta ini adalah nyebrang di zebra cross. Ya nggak? Isinya motor semua. Gue waktu itu pernah 2 tahun lalu gue ke Jepang ya. Semua orang tuh nyebrangnya tuh di zebra cross. Nggak ada yang nyebrang di luar zebra cross. Kalau di Jakarta beda. Orang nyebrang di mana aja. Kecuali di zebra cross. Ya kan deh? Nyebrang di mana aja udah. Karena orang Indonesia tuh nyebrang nggak perlu zebra cross. Nyebrang cuma butuh tangan. Asik banget. Dan lagi nih zebra cross sekarang tuh susahnya tuh banyak motor ya nggak? Motor tuh kayaknya tuh kalau di perempatan nggak berhenti di zebra cross kayak ada yang kurang dalam hidupnya gitu kayak. Aduh gue kayak berhenti zebra cross deh gitu kayak. Lu sebagai pejalan kaki tuh mau nyebrang aja kayak main halang rintang tuh nggak nih motor gitu ke samping kadang-kadang lewatin bangkunya dulu misi mas, misi gitu. Susah gue cuma mau nyebrang ya Allah. Dan kayaknya emang motor di Jakarta tuh nggak mau ngeliat ada celah kosong dikit tuh harus diisi ya nggak? Kosong isi, ada yang udah sampai depan, ada yang kosong. Mas masih kosong nih mas, isi. Kenapa sih? Belum lagi yang terakhir yang paling gue sebel ya, kalau tadi kan dia emang nggak pakai helm, nggak bawa helm. Kadang-kadang ada yang helmnya dibawa, tapi ditaruh di sikut, ditaruh sini. Dia pakai aja santai gitu. Kan helm lu ada, kenapa nggak dipakai? Emang sikut lu lebih berharga daripada kepala lu? Gue yakin orang yang gini otaknya disikut. Sekalian aja pakai 2 kanan kiri, otak kanan, otak kiri. Jadi kalau mau mikir, mikir dulu dia begini nanti. Terima kasih semuanya, selamat malam, terima kasih banyak. Terima kasih banyak.